Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa melanjutkan kajian tentang fikih salat. Khususnya kita akan membahas tentang kedudukan salat dan juga bahaya meninggalkannya. Di dalam Al-Quran tegas ya Allah menyebutkan dalam surat Al-Mudaththir, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian masuk neraka Sakor? Ya, mereka menjawab, karena kami dahulu di dunia tidak sholat. Jadi ini salah satu bahaya orang yang meninggalkan sholat. Ya, sholat salah satu rukun Islam, bahkan dia rukun kedua setelah dua kalimat syahadat. Dan sholatlah yang akan pertama kali diperiksa pada hari akhirat nanti setelah kiamat. Itu dalam hal hubungan kita dengan Allah. Apapun dalam hal hubungan kita dengan sesama manusia, yang pertama kali diperiksa adalah tentang darah, yaitu pembunuhan. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana pandangan para ulama kita tentang mereka yang meninggalkan sholat? Orang yang meninggalkan sholat ada dua keadaan. Yaitu meninggalkan karena dia mengingkari kewajibannya, ada pula yang meninggalkan dia tidak mengingkari tapi karena malas, ya, atau karena dia meremehkan. Nah, dua keadaan ini para ulama kita telah membedakan tentang hukum orang-orang tersebut. Jadi dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ya, dikatakan litarikis sholah halatan. Orang yang meninggalkan sholat ada dua keadaan, imma ayyutrukaha juhudan li fardiyatiha, yaitu yang pertama orang-orang yang meninggalkannya karena ayyutrukaha juhudan, ya, dia meninggalkan karena menolak, membangkang li fardiyatiha, terhadap kewajibannya, au tahawunan, ada juga yang karena malas atau karena ya kasalan, karena dia malas, ya, atau meremehkan, la juhudan, dan dia tidak menolaknya. Fa'ammal halatul ula, adapun yang pertama karena dia menolak itu, faqad ajma'al ulama ala anna tarika shalah juhudan li fardiyatiha kafirun murtadun yustatab. Ya, para ulama telah sepakat, telah ijma, orang yang meninggalkan salat karena menolak kewajibannya, orang itu telah kafir, dia murtad dan dimintai tobatnya. Ya, fa in taba, kalau dia bertobat ya aman. Ya, dia tidak mendapatkan hukum apa-apa. Wa illa, tapi kalau dia tidak bertobat juga, kutila kufron kajahdi kulli ma'lumi minaddin bid-darurah. Maka dia dihukum mati karena dia telah kufur, telah kafir, kajahdi kulli ma'lumi minaddin bid-darurah. Sama kufurnya dengan orang yang telah mengingkari hal-hal yang aksiomatik di dalam Islam. Seperti kewajiban misalnya saum Ramadan, atau dia mengingkari haramnya zina, haramnya riba, dan lain-lain. Maka yang seperti ini statusnya sama. Dan siapakah yang menghukum mati? Tentu bukan kita, tapi waliul amr, ya, pemimpin, ya, mahkamah syariah. Jadi bukan domain orang biasa seperti kita. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adapun wa amal halatu tsaniyah, kondisi yang kedua, yaitu orang yang tidak sholat karena dia malas, ya, bukan karena menolak. Maka para ulama kita berbeda pendapat. Ya, golongan Hanafiyah, ya, ini yang paling ringan di antara empat mazhab. Ya, bahwasanya mereka mengatakan orang itu masih muslim, dia fasik. Dan hukumannya adalah bukan dihukum mati, tapi dia dipenjara. Ya, atau dia diberikan hukuman ta'zir. Ya, mereka mengatakan dhahabal Hanafiyah ila anna tarikas shalah takasula amadan fasikun. Bahwasanya golongan Hanafiyah mengatakan orang yang tidak sholat karena malas atau meremehkan, maka orang itu fasik. Ya, la yuqtal, tidak dihukum mati, bal yu'azzar, tapi ditakzir, wa yuhbas, dan juga dipenjara, hatta yamuta aw yatuba, sampai dia mati atau sampai dia bertobat. Artinya dipenjara selama dia belum tobat juga, ya terus-terusan di penjara sampai dia wafat. Tapi kalau dia sudah bertobat, maka dia dipersilahkan untuk keluar dari penjara. Adapun golongan Malikiyah, ya, mereka seperti golongan Hanafiyah juga tidak mengkafirkan. Bagi mereka sama, ya, masih muslim, hanya saja hukumannya adalah hukuman
mati. Nah, ini perbedaan dengan golongan Hanafi. Ya, hal ini juga disebutkan dalam kitab yang sama, fadhhabal malikiyah ila annahu yuqtal haddan. Golongan Malikiyah mengatakan orang tersebut dihukum mati had. Ya, sekali lagi ini bukan wewenang kita tapi wewenang waliul amr, ya pemerintah atau negara. Ya, anna hukmahu ba'dal mauti hukmul muslim. Ya, hukum orang tersebut setelah wafatnya disikapi sama seperti hukum tentang orang Islam, menyikapi mayat muslim. Karena dia memang masih muslim. Ya, yaitu fa yughassal, yaitu dimandikan, wa yusalla alaih, kemudian disolatkan, wa yudfanu, dan juga dikuburkan ma'al muslimin, bersama kaum muslimin. Jadi mereka tetap dihitung sebagai seorang muslim. Sehingga pengurusan jenazahnya pun setelah dihukum mati sama seperti mengurus jenazah muslim. Ya, adapun bagi golongan Syafi'iyah, ya mereka cukup keras, walaupun tetap bagi mereka ya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja walaupun masih mengakui tetap dihitung sebagai muslim. Ya, in taraka sholata jahidan, ini kata Imam Nawawi, ujubaha ya kafaro. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja dan dia jahidan, ya jahidan itu menolak, membangkang, ya wujubaha kewajibannya kafaro, maka dia kafir. Au kasalan, atau dia meninggalkannya karena semata-mata malas walaupun masih mengakui kewajibannya, kutilah haddan, maka dia dihukum mati. Wasahi qatluhu bisolatin faqat. Dan kata Imam Nawawi, pendapat yang benar adalah walaupun dia tidak sholat hanya sekali saja, walaupun hanya sekali nggak sholat, tetap dia dihukum mati. Ini kata Imam An-Nawawi. Ya, kenapa jamaah sekalian? Karena bagi golongan Syafi'iyah dan juga Malikiyah, bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja walaupun dia masih mengakui, orang ini hakikatnya sama juga meninggalkan salah satu rukun Islam sebagaimana meninggalkan 2 kalimat syahadat. Ya, secara hukum dunianya sama-sama dihukum mati. Ya, ini kejahatan pidana di mata mereka. Namun bagi golongan Syafi'iyah, yustatab tsumma tudrabu unuqahu. Tetap dikasih kesempatan untuk minta tobat, untuk dia bertobat. Kalau dia bertobat, aman. Ya, tetapi kalau dia tidak bertobat, maka tsumma tudrabu unuqahu, dipancung, ya, atau dipenggal kalau bahasa yang lain ya. Wakil, ada juga yang mengatakan di golongan Syafi'iyah, itu yunkhosu bihadidatin hatta yusolliya au yamut. Ya, didorong pakai besi sampai dia mau sholat atau sampai dia wafat. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian bisa bayangkan betapa tegasnya golongan Syafi'iyah. Ya, dan Indonesia konon ya ini mazhabnya Syafi'i. Tapi hal yang seperti ini barangkali mungkin tidak terbahas secara umum di kaum muslimin yang konon mazhabnya Syafi'i di Indonesia. Ya, lalu kemudian Hambali. Nah, ini yang paling keras di antara 4 mazhab ya. Bagi golongan Hambali, orang yang tidak sholat walaupun dia masih mengakui bukan lagi seorang muslim. Dia sudah keluar dari Islam alias murtad. Ya, sebagaimana meninggalkannya karena mengingkari. Bagi mereka sama saja. Wa man jahada wujubaha kafaro. Orang yang meninggalkan sholat karena dia mengingkari, jahada, menolak, membangkang, wujubaha, kewajibannya, kafaro, dia kafir. Wa kadza tarikuha tahawunan au kasalan la juhudan. Sama, orang yang meninggalkannya karena tahawunan, ya, meremehkan, mengenteng-entengkan, au kasalan, atau karena malas, la juhudan, ya, tidak mengingkari. Bagi mereka sama saja. Ya. Oleh karena itu penyikapan mayitnya pun bagi mereka tidak lagi sama seperti menyikapi mayit muslim. Jadi tidak dikuburkan bersama kaum muslimin, ya, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tapi mereka ya disikapi seperti mayit non muslim. Ya, hal ini juga disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ya, kata mereka, ya fa in shalla, ya kalau mereka sholat, ya, setelah dikasih kesempatan untuk tobat, ya maka mereka pun aman. Wa illa, tapi kalau mereka nggak mau sholat juga, kutilah dan maka mereka dihukum mati. Wakil kufron, dikatakan mereka mati dalam keadaan kafir. Ai la yughassal. Oleh karena itu mereka pun juga tidak dimandikan, wala yusalla alaihi, dan juga tidak disolatkan, wala yudfan, dan juga tidak dikuburkan fi maqabiril muslimin, di kuburan kaum muslimin. Nah, ini golongan Hambali.
Nah, jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ya tentu setelah kita uraikan semua anatomi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang mereka yang meninggalkan sholat karena malas, ya, maka kita jangan meremehkan ya meninggalkan sholat ya hanya karena faktor ya malas atau karena sedang tidak mood. Nah, ini sering terjadi. Ya, kalau kita sholat Jumat misalnya, silahkan Bapak Ibu lihat, masih banyak di tengah jalan orang laki-laki khususnya yang masih berkeliaran. Yang mungkin hampir bisa dipastikan umumnya mereka adalah laki-laki muslim. Nah, oleh karena itu, semoga apa yang saya sampaikan ini bukan sekedar wawasan fikih semata-mata, tapi juga membangun kesadaran kita. Karena mereka semua berpendapat seperti ini ada dasarnya. Ya, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah wa man tarakaha faqad kafar. Ya, perjanjian kita, perbedaan kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah keluar dari Islam. Sebagian ada yang mengatakan itu keluar dalam artian kafir, ada juga yang mengartikan dia kafir secara perbuatan saja, kafir amali, bukan kafir itikadi. Itulah yang menjadi pegangan mayoritas ulama, kecuali Hambaliyah. Atau juga pada masa salaf seperti golongan tabi'ut tabi'in, seperti misalnya Sufyan bin Uyainah, dan juga umumnya para ahli hadis, dan juga para tabi'in seperti Atha bin Abi Rabah dan Nafi'. Mereka pun juga mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat, walaupun dia masih mengakui, itu juga telah keluar dari Islam. Semoga bermanfaat. Hadanallah wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.